Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 2210120003 dan rekan kerja kelompok saya yang bernama Dika Saputra dengan NIM 2210120001 dan selanjutnya rekan saya yang ketiga yaitu Atsar Fatur Rizky dengan NIM 2210120007. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang apa sih pemurnian dan tujuannya. Di sini ada deskripsi singkat. Proses pemurnian bertujuan untuk memisahkan semaksimal mungkin kotoran dalam nira supaya nira yang dihasilkan lebih jernih dan bersih. Selain itu, untuk menekan kehilangan gula dan memaksimalkan efisiensi proses. Terus di sini adapun proses-proses dalam stasiun pemurnian. Yang pertama ada proses pendahuluan. Yang di sini adanya bahan pembantu yang digunakan. Yang pertama ada triple dapper fosfat digunakan dan dicampurkan pada nira mentah di tangki penampungan atau tangki nira bertimbang pada stasiun pemurnian. Yang kedua ada susu kapur, adalah bahan pembantu yang digunakan pada stasiun pemurnian pada alat perkontaktor dan defekator 2. Terus yang ketiga ada anion flokulan, adalah bahan pembantu yang digunakan untuk mempercepat proses pengendapan kotoran dalam driver sehingga proses pengendapan berlangsung lebih cepat. Terus ada proses intinya, di mana pada proses ini menggunakan alat-alat yang digunakan dalam stasiun pemurnian. Yang pertama ada alat Joy Heater. Dengan cara kerjanya, nira masuk pada lubang pemasukan atas dan turun ke bawah. Setelah sampai di bawah akan berbentuk aliran karena adanya sekat-sekat pembagian naik ke atas kembali sampai mencapai ruang sirkulasi bagian atas. Di bagian atas nira akan turun kembali, demikian seterusnya. Adapun keterangan pada setiap gambar yang sudah ditandai dengan nomor. Keterangan gambar di atas, yang pertama ada pipa valve ganda sebagai saluran keluar masuk nira. Yang kedua ada pengaman tekanan untuk mencegah tekanan yang berlebihan. Ada pipa amoniak untuk mengeluarkan gas yang tidak terembunkan. Bandul pemberat sebagai pengimbang pada waktu pembuka dan penutup. Pipa uap nira untuk mengeluarkan nira saat sekrap. Ada pipa nira sebagai tempat sirkulasi panas. Ketujuh, pipa pemasukan uap sebagai jalan masuknya uap ke ruang pemanas. Yang kedelapan, sekat dan plat pipa nira sebagai pengatur sirkulasi nira. Terus yang kesembilan, ada penutup atas untuk menutup sekat atas dan dibuka pada waktu sekrap. Yang ke-10, ada pipa pengeluaran udara atau lebih disebut dengan kerancis untuk mengeluarkan udara atau gas yang dapat menyebabkan akumulasi pada ruang nira. Yang ke-11 ada pipa pengeluaran air untuk mengeluarkan air sewaktu diadakan tes kebocoran pipa nira. Ada pipa pemasukan air untuk pemasukan air sewaktu keadaan tes kebocoran pipa. Terus yang terakhir yang ke-13 ada pipa pengeluaran air kondensan untuk pengeluaran air embun. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kerja saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang proses-proses dalam stasiun pemurnian, yaitu alat yang kedua adalah defaktor.
Oke, defaktor ini terbagi dalam beberapa struktur. Yang pertama, pipa nira sebagai pipa pemasukan nira dari pen pemanas 1 dengan suhu 75 derajat Celcius. Dan untuk struktur yang kedua, pipa pemasukan susu kapur sebagai saluran untuk pemasukan susu kapur ke peti susu. Dan yang ketiga, prosektator sebagai tempat penambahan susu kapur sebelum masuk ke defekator 1. Dan yang keempat, defekator 1 sebagai tempat reaksi antara nira yang telah dipanaskan dengan susu kapur. Dan yang kelima, defaktor 2 sebagai tempat penyempurnaan reaksi antara susu kapur dan nira. Dan yang keenam, pipa pemasukan nira sebagai saluran pemasukan nira ke peti nira. Dan yang ketujuh, pengaduk, alat yang digunakan untuk mencampur nira dan susu kapur di defekator. Yang kedelapan, motor listrik sebagai penggerak dan pengaduk. Dan yang kesembilan, fan belt sebagai pemutar pengaduk yang digerakkan oleh motor listrik. Yang kesepuluh, pipa tap nira sebagai saluran pengeluaran nira sewaktu proses pembersihan. Dan yang kesebelas, atau yang terakhir, pipa pengeluaran nira sebagai saluran pengeluaran nira ke sulfiator. Oke. Dan untuk alat yang ketiga yaitu flush tank. Nah, flush tank ini terbagi dalam 5 struktur. Yang pertama, pipa pemasukan untuk memasukkan nira mentah tersulfilter. Dan untuk struktur yang kedua, talang air untuk mengalirkan nira agar menyebar di dalam badan flush tank. Dan yang ketiga, pipa uap nira untuk mengeluarkan nira sewaktu pembersihan. Dan yang keempat, pipa pengeluaran untuk mengeluarkan nira menuju snow belling. Dan yang terakhir, cerobong untuk mengeluarkan gas yang terlepas dari nira. Oke, untuk yang alat berikutnya itu snowballing. Nah, keterangan ini atau gambar ini dapat kita lihat bersama, itu terbagi dalam 8 struktur. Yang pertama, pipa pemasukan nira sebagai tempat saluran nira dan flash tank. Dan yang kedua, pipa pemasukan flokulan sebagai tempat saluran pemasukan flokulan. Yang ketiga, pipa pengeluaran gas, saluran pengeluaran gas. Dan yang keempat, pengeluaran nira sebagai pengeluaran nira yang telah bersirkulasi. 5. Benzena, snowballing sebagai tempat sirkulasi nira. Yang keenam, pipa uap nira, saluran pengeluaran nira sewaktu akan dibersihkan. Yang ketujuh, sekat sebagai tempat nira agar dapat bersirkulasi ke atas. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, manhole sebagai lubang keluar masuknya orang saat pembersihan bencana. Oke, mungkin sekian dari saya. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun proses-proses dalam stasiun pemurnian, proses inti pada door clarifier. Cara kerja keran nira masuk door clarifier melalui lubang pada poros tiap kompartemen dan mengisi kompartemen yang paling bawah. Setelah kompartemen paling bawah penuh, maka kompartemen di atasnya akan terisi nira. Di dalam tray ini, nira diaduk dengan pelan dan nira kotor akan terpisahkan. Nira jernih dikeluarkan melalui pipa bagian atas masing-masing tray dengan cara luapan, kemudian ditampung di tangki nira jernih yang sebelumnya disaring untuk menghilangkan kotoran yang masih terikat. Sedangkan nira kotor dikeluarkan dengan pompa kerotari vacuum filter. Pemurnian nira kotor diamati secara kontinu untuk mengetahui level kotoran dan selanjutnya proses penapisan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada rotary vacuum filter. Nira yang keluar dari door clarifier ditampung dalam mixer Begasilo dengan penambahan ampas halus sebagai media penampisan dan membentuk kerangka blotung, diaduk kemudian dialirkan ke rotary vacuum filter. Ampas halus diberikan apabila nira kotor terlalu encer. Pada penampisan disiram dengan suhu 700 derajat Celcius agar gula dalam blontong larut saringan digunakan dengan diameter 0,5 mm yang berada di permukaan silinder yang berputar dan bagian bawah silinder akan tercelup nira kotor. Selanjutnya yaitu rotary vacuum filter.
Nira kental masuk ke peti sulfitir dinetralkan hingga pH 5,6 dengan cara menghembuskan gas SO2 yang diproduksi pada tobong belerang. Tahap selanjutnya, nira kental tersulfitir masuk ke stasiun masakan.